من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله، sedang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Banyaknya kesempatan taubat dan beramal saleh dengan Allah Jalla wa'ala. Panjangkan umur kita. Allah berikan berbagai kesempatan lainnya untuk melaksanakan berbagai kebaikan dan mendekatkan diri kepadanya, merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala yang wajib kita syukuri. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Fatir: awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang sudah cukup untuk membuat kalian ingat kepada Allah? Sudah cukup kalian lalai dari Allah sebelumnya. Sudah cukup dengan umur yang telah kalian habiskan di jalan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah kami telah memberikan untuk kalian umur yang sudah cukup membuat mereka yang mau mengingat untuk teringat kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagian ulama tafsir mengatakan maksud dengan umur yang sudah cukup untuk membuat kita ingat dan dekat kepada Allah di dalam ayat ini adalah umur selama 20 tahun. Ada yang mengatakan 25 tahun, ada yang mengatakan 30 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, dan ada yang mengatakan 60 tahun. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, satu hal yang tidak boleh kita lupakan dan hendaknya selalu kita sadari dan kita sadarkan anak-anak kita, bahwasanya seorang muslim dan muslimah itu semenjak dia berumur baligh, meskipun dia masih tinggal di dalam rumah kedua orang tuanya, meskipun dia masih duduk di bangku SMP atau SMA, meskipun dia masih menerima uang jajan dari kedua orang tuanya, semenjak dia berumur baligh, maka seluruh catatan dosa yang dia lakukan itu akan diatasnamakan dirinya, dan dirinya yang akan mempertanggungjawabkannya, bukan kedua orang tuanya yang akan memikul dosa-dosa yang ia lakukan. Rufi'atil qalam an thalathah. Pena mencatat dosa itu akan diangkat dari 3 golongan. Di antaranya adalah anis sobi hatta yahtalim, dari seorang anak kecil sampai dia berumur baligh. Maka semenjak kita berumur baligh, ini harus kita sadari dan kita sadarkan anak-anak kaum muslimin hari ini. Sebagian anak kaum muslimin hari ini
Seakan kalau dia berbuat dosa maka orang tuanya lah yang akan mempertanggungjawabkannya karena dia masih duduk di bangku SMP, karena dia masih duduk di bangku SMA, karena dia masih tinggal di dalam rumah kedua orang tuanya sementara dia telah balik. Kalla! Sekali-kali tidak. Semenjak setiap muslim dan muslimah telah berumur balik, maka pena pencatat dosa dan kebaikan yang ia lakukan telah bergerak dan telah menulis atas namanya. Dan dia sendiri yang akan mempertanggungjawabkannya di hari kelak. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang sudah cukup untuk membuat kalian ingat kepada Allah Jalla wa'ala. Sudah cukup puluhan tahun sebelumnya kalian berbuat zina, minum khamar, berjudi, mabuk-mabukan, berbuat bidah, berbuat syirik, suap menyuap, tipu menipu, durhaka kepada orang tua, dusta. Sudah cukup. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar. Bukankah kami telah berikan kepada kalian umur yang sudah cukup untuk membuat kalian ingat kepada Allah Jalla wa'ala. Waja'akumun nadhir. Dan bukankah telah datang kepada kalian pembawa peringatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang senantiasa disampaikan kepada kita oleh para ulama. Allah Jalla wa'ala juga mengingatkan kita semua di dalam surat Al-Hadid dengan firman-Nya, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Bukankah sudah saatnya bagi mereka yang beriman kepada rukun-rukun iman yang 6. Bukankah sudah saatnya bagi mereka yang beriman, yang punya iman, yang mengaku dirinya mukmin, yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, yang mengaku dirinya beriman kepada para malaikat, beriman kepada para rasul, beriman kepada kitab-kitab suci, beriman tentang hari akhirat, adanya kematian, alam barzah, dan perjalanan yang masih begitu panjang dan mengerikan setelah kematian. Ia juga mengaku beriman kepada takdir dan para malaikat. Maka Allah panggil semua mereka yang mengaku beriman. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah saatnya bagi mereka yang beriman untuk tunduk mengingat Allah Jalla wa'ala, untuk dekat kepada Allah. Sudah saatnya mereka meninggalkan kelalaian mereka selama ini kepada Allah. Sudah cukup mereka berzina, minum khamar, main judi, durhaka kepada orang tua, dusta, suap menyuap, menumpahkan darah. Lebih dari itu semuanya berbuat syirik dan bidah. Sudah cukup wahai orang-orang yang beriman. Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Sudah saatnya kalian untuk tunduk ingat kepada Allah Jalla wa'ala. Wa ma nazala minal haqq. Sudah saatnya kalian tunduk kepada kebenaran yang telah turun kepada kalian di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wa la yakunu kalladzina utul kitab. Dan janganlah kalian menyerupai ahlul kitab, Yahud dan Nasara. Kalian yang beriman, gaya hidup kalian jangan seperti mereka. Ada apa dengan mereka? Sehingga Allah katakan kalian yang beriman jangan seperti Yahud dan Nasara. Allah katakan faqala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Semakin bertambah umur mereka, semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan kepada mereka. Dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Allah izinkan mereka untuk menyeberangi Laut Merah setelah terbelah atas perintah Allah. Diselamatkan dari berbagai malapetaka. Faqasat qulubuhum. Tetapi hati mereka semakin keras.
Semakin lama hidup di dunia ini, bukan semakin dekat dengan Allah, justru semakin jauh darinya. Berulang kali naik turun pesawat, dan berulang kali insiden jatuh pesawat terjadi, dan kita masih selamat sampai hari ini. Tsunami telah terjadi, kita tidak termasuk yang dibawa oleh tsunami. Insiden lalu lintas berulang kali kita alami. Sampai detik ini Allah masih mengizinkan kita untuk bertaubat, rukuk dan sujud kepadanya. Berulang kali musibah-musibah lainnya yang secara logika kita tidak mungkin bisa selamat saat itu. Tetapi Allah masih mengizinkan kita untuk hidup di dunia ini. Faqasat qulubuhum. Tetapi hati-hati mereka justru semakin keras. Semakin jauh dari Allah. Semakin lama menjadi seorang muslim. Bukan semakin disiplin beribadah kepada Allah. Bukan semakin taat kepada Allah. Bukan semakin mudah menangis takut kepada Allah. Ini faqasat qulubuhum. Justru semakin keras hati mereka dari Allah. Wa katsirum minhum fasiqun. Dan banyak dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Ibadallah. Sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa barakatuh. Di antara bentuk kasih sayang dan rahmatnya Allah Jalla wa'ala kepada kita hamba-hambanya adalah Allah mengutamakan sebagian bulan, sebagian waktu di atas sebagian waktu yang lainnya. Sebagaimana Allah mengutamakan sebagian tempat di atas sebagian tempat yang lainnya. Agar ketika kita berada di tempat dan waktu-waktu yang utama tersebut, kita dapat menutupi kekurangan-kekurangan sebelumnya. Agar kita dapat menyempurnakan kekurangan-kekurangan sebelumnya. Agar kita dapat mengejar orang-orang yang telah meninggal sebelum kita dan kita melihat mereka lebih soleh dari kita. Maka ketika kita dipertemukan oleh Allah dengan waktu-waktu yang istimewa tersebut, ini adalah kesempatan emas untuk mengumpulkan bekal amal soleh, menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang telah terjadi, dan mengejar orang-orang yang telah meninggal dunia dan mereka lebih soleh dari kita, tetapi tidak dipertemukan oleh Allah dengan tempat atau waktu-waktu yang istimewa tersebut. Dan kini kita sedang berada di waktu-waktu yang paling istimewa. Bahkan Nabi namakan sebagai afdhul ayyamid dunya. Kita sedang berada di hari sebaik-baik hari dunia. Inilah hari-hari terbaik, hari-hari terbaik, hari-hari yang paling dicintai oleh Allah sepanjang dunia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihi ahabbu ila Allah a'zam wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-'ashr." Sungguh tidak ada hari-hari di mana amalan saleh di dalam hari-hari tersebut lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah daripada 10 awal Dzulhijjah. Mendengar ucapan tersebut, maka para sahabat ada yang berdiri dan berkata, "Walal jihadu fi sabilillah." Apakah berjihad di medan tempur juga tidak bisa mengalahkan amalan soleh, salat sunnah, puasa, sedekah, tilawatul Quran, atau amalan soleh lainnya yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah? Nabi pun menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Bahkan jihad di jalan Allah saja sekalipun tidak dapat mengalahkan, menyaingi satu amalan saleh yang dilakukan oleh seorang muslim di 10 awal Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika syai'. Kecuali seorang yang berangkat jihad dengan membawa nyawa dan hartanya dan tidak ada yang kembali sedikit pun dari apa yang dia bawa. Artinya dia mati dan mengorbankan seluruh harta yang dia miliki, baru bisa menyaingi amalan saleh 2 rakaat salat sunnah atau amalan saleh lainnya yang dilakukan oleh seorang muslim di 10 awal Dzulhijjah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ditanya, manakah yang lebih afdal? 10 terakhir bulan Ramadan ataukah 10 awal bulan Dzulhijjah? Maka beliau menjawab, kalau dari sisi malam,
Maka 10 terakhir dari bulan Ramadan ini merupakan malam-malam terbaik di dunia ini. Tetapi dari sisi hari dan siang, maka 10 hari awal bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada seluruh hari yang ada di dunia ini, bahkan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sekalipun. Maka 2 rakaat salat sunnah di 10 awal Dzulhijjah ini lebih afdal daripada 2 rakaat salat sunnah di hari pertama sampai hari terakhir bulan Ramadan. Tilawatul Quran di 10 awal Dzulhijjah itu lebih afdal daripada tilawatul Quran di hari-hari bulan Ramadan. Berbakti kepada kedua orang tua di 10 awal Dzulhijjah ini lebih afdal dan lebih dicintai oleh Allah daripada berbakti kepada kedua orang tua di hari-hari bulan Ramadan dan seluruh amal saleh lainnya. Mungkin ini terlihat asing, terdengar aneh bagi kaum orang awam hari ini. Kenapa? Karena sedikitnya para dai yang mengingatkan kepada mereka tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah. Tetapi ini tidak aneh di sisi para penuntut ilmu agama yang telah mengetahui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita keutamaan 10 awal Dzulhijjah. Sa'id bin Jubair, seorang ulama tabi'in, disebutkan kalau beliau sudah bertemu dengan 10 awal Dzulhijjah, maka beliau melakukan amalan saleh dengan penuh semangat dan kesungguhan hatta kada la yaqdiru alaih, sehingga beliau hampir tidak mampu lagi mengerjakannya. Mereka menghidupkan 10 awal Dzulhijjah seperti mereka menghidupkan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita manfaatkan kesempatan emas ini. Lihat betapa Allah masih menyayangi kita. Betapa Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat kepada. Betapa Allah masih memberikan kita kesempatan untuk meraih surga. Dan betapa Allah Jalla wa'ala masih memberikan kesempatan untuk kita membebaskan diri kita dari neraka Allah Jalla wa'ala. Sehingga di hari kiamat nanti, siapa saja yang divonis ke dalam neraka, maka tidak ada yang bisa dia salahkan. Fala yalumanna illa nafsah, kata Allah di dalam sebuah hadits qudsi. Barang siapa yang divonis ke dalam neraka, fala yalumanna illa nafsah, jangan Anda cela kecuali diri Anda sendiri yang selalu membangkang, yang selalu bermaksiat, yang selalu melanggar, yang selalu menjauh dari Allah, meskipun Allah telah memberikan kesempatan yang berulang kali kepada Anda. Fala yalumanna illa nafsah. Jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Tetapi barang siapa yang divonis di dalam syurga, Allah balas dia dengan syurga. Falyahmadillah. Hendaknya dia memuji Allah Jalla wa'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Fastaghfiruhu wa atubu ilaihi innahu huwa tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wal hikmah والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والإكثار من الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. الله ربنا جل وعلا يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة